wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu kita satu orang ke depan untuk pimpin doanya buat kita bersama. Siapa yang bersedia? Silahkan maju. Pimpin doanya untuk kita dan bersama. Ingat nak, gak apa-apa. Kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikutan suaranya. Billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Tahu ya. Ya. Sekarang setelah berdoa, Ibu ingin meminta kehadiran kalian semua. Nanti Ibu minta tolong ketua kelas tulis nama temannya yang tidak hadir hari ini ya. Nanti kasihkan ke Ibu. Ya, minta tolong kasihkan ke Ibu. Saja. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Ada tidak kalian tadi malam yang menonton berita? Ada. Berita apa itu? Ada yang masih ingat? Berita itu apa? Angkat tangannya. Ya, nih, boleh. Dengar suaranya nak ya. Berita adalah baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi, atau berita adalah fakta nyata dalam keadaan sebelumnya. Ya, terima kasih untuk Nasandi. Jadi berita itu adalah apa tadi? Informasi baru tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Bisa melewati apa saja berita itu disajikan. Melewati apa nak? Ya, televisi. Terus yang kedua dari apa nak? Apa? Internet. Terus yang ketiga dari apa nak? Ya, dari radio. Terus apa lagi? Majalah. Ya, dari majalah. Ya, koran bisa juga. Jadi banyak tempat untuk menyajikan berita atau dari mulut ke mulut ke orang ketiga di depan halayak kan? Di depan halayak ramai ya. Jadi tadi malam itu kalian ada tidak nonton berita? Ya, berita apa saja yang kalian tonton tadi malam? Ibu mau tanya. Kebanjiran. Terus apa lagi? Selain kebanjiran, yang sedang terjadi saat ini apa beritanya? Kebakaran, ya. Yang setelah yang di Kapuas ini saja apa berita terbaru yang kalian tahu, yang pernah kalian dengar? Ada tidak? Apa nak? Kecelakaan itu sering terjadi ya, berita kecelakaan. Terus ya, itu tadi macam-macam berita ya. Jadi berita itu banyak mengenai hal atau sesuatu yang sedang terjadi saat ini ya. Itu namanya berita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ya, kita menyajikan data, menulis berita berdasarkan unsur-unsur berita dan struktur berita ya. Jadi itu nanti ada unsur beritanya, ada apa nak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, siapa yang bisa menjawab? Nanti lagi.
berita adalah apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, bagus. Untuk Nasandi, ya. Berarti unsur berita itu 5W plus 1H atau namanya adik Simba, ya, yang terdiri dari A-nya itu apa, terus D-nya itu di mana, terus K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, F-nya itu mengapa, dan B-nya itu bagaimana, ya. Jadi dia terdiri dari unsur adik Simba. A-nya siapa, apa, terus D-nya di mana, terus K-nya kapan, terus C-nya siapa, M-nya mengapa, ya, dan bagaimana. Tuh, ya. Terus nanti ada namanya struktur berita. Itu ada judul beritanya. Yang kedua itu ada kepala beritanya, ya. Nanti lebih rincinya Ibu kasih tahu kalian lagi kepala berita, ya. Terus yang ketiga itu ada tubuh berita. Nah, terus yang keempat yang terakhir itu ada ekor beritanya. Jadi ini yang termasuk dengan struktur. Yang tadi itu termasuk dengan unsurnya yang ada di dalam berita, ya. Unsur yang ada di dalam berita itu ada unsur adik Simba, unsur berita, ya. Berita itu ada unsur adik Simba tadi, atau namanya 5W plus 1H. Jadi adik Simba. Nah, jadi A-nya ini apa, ya, ingat-ingat ya Naya. Terus D-nya di mana, ya, tadi itu nih Ibu ulang-ulang lagi. Nah, ini K-nya kapan, terus C-nya siapa, ya, biar kalian ingat dan paham, ya nak. Terus M-nya mengapa, terus B-nya bagaimana, ya. Jadi berita itu tidak lepas dari unsur dan struktur berita. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Ya, harus paham, Pak? Ya. Ya, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Jadi gabung saja perempuan dan laki-lakinya itu digabung. Kerjasamanya nanti Ibu lihat, ya, di dalam kelompok. Sekarang kita mulai. Yuk, mulai susun bangkunya untuk kita berkelompok. Ayo. Kelompoknya nanti ada 4 kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Siapa yang belum dapat LKPD-nya? Siapa yang belum dapat dari kelompok kalian? Sudah dapat semua, ya? Sudah. Ya, sudah. Ya, perhatikan dulu ya di sini. Teks berita. Teks berita itu mengidentifikasi tadi, ya, unsur-unsur berita. Terus menyimpan isi berita. Pengertian teks berita. Terus ciri-cirinya, ya. Jadi ada aktual, objektif, menarik, publisitas, dipahami. Ciri-ciri teks beritanya itu ada judul berita, isi berita, data yang disajikan, data yang diberikan lengkap, khususnya yang penting, aktual, waktu, tempat, dan alur peristiwa, penulisan jelas. Terus ada
bahasa yang disajikan itu menarik. 8 kalimat yang digunakan itu singkat, padat, dan jelas sesuai unsur-unsurnya tadi. Yang unsur hadis timba, 9 sumber valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis berita. Tadi ada berita tentang berdasarkan unsur informasi, yaitu berita pengetahuan, edukatif, fiksional, atau rekaan. Terus berita berdasarkan format penyajiannya, ya. Bisa misalnya foto, karikatur, atau tulisan. Ketiga itu informasi berita berdasarkan tempat kejadian peristiwa langsung. Misalnya kalian melihat orang kecelakaan, ya itu langsung di tempat kejadian. Atau misalnya turun hujan, ya. Atau misalnya kan kalian pergi ke kantin sekolah, kalian ingin membuat berita tentang ibu kantin, boleh nanti. Nah, terus yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan seperti pendidikan, olahraga, musik, itu macam sekali, banyak macamnya tentang berita. Nah, ini tadi unsur-unsur hadis simbanya, semua yang dilewati, penjelasan contoh. Nah, ini yang 5W kelas 1-nya, ya. What itu apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Where itu di mana peristiwa itu terjadi? When itu kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Who itu siapa? Ya, siapa yang melakukan perbuatan itu atau siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Terus yang 5, mengapa? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya. Atau mengapa dia melakukan itu? Sekarang kumpul teks beritanya tadi. Ada apa? Ada kepala, ada tubuh berita, ada ekor berita. Terus kaidah kebahasannya, dia menggunakan bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi, temporal dan kronologis, kata kerja mental, konjungsi bawah, dan keterangan waktu. Nah, menulis teks berita. Langkahnya, menulis berita itu kalian harus apa tadi? Menentukan topiknya dulu, ya. Terus harus mendatangi sumbernya. Terus yang ketiga, mencatat informasi pokoknya, unsur berita tadi. Terus yang keempat, mengembangkan pokok informasi yang utuh dan bagian penting sampai yang kurang penting. Nanti kita akan undi, ya, kita bincang-bincang siapa nanti kelompoknya yang dapat ini. Nah, ada berita yang pertama itu berita apa, Nana? Terus yang kedua ada berita apa? Terus yang ketiga olahraga. Ini namanya belajar baris berbaris, ya. Terus yang keempat kantin, ya. Nah, itu nanti yang kalian buat untuk menulis berita. Jadi mengenai gambar yang tadi kita bentuk. Nah, jadi ini tadi beritanya ada yang berita 1, nanti kelompok berapa, ya. Kelompok siapa yang dapat tentang berita kebakaran. Terus yang kedua tentang berita banjir. Terus yang ketiga tentang baris berbaris. Terus yang keempat tentang apa tadi? Kantin sekolah. Nah, sekarang ibu akan tulis dulu, ya. Ini banjir. Satu, angkat tangan. Siapa yang kelompok 1? Ya, kelompok 2? Ya, ini kelompok 2, ya. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4 berarti, ya. Yuk, cabut dulu. 1. Kelompok 4. Kelompok 4 tadi, ya? Iya, Bu. Kelompok 4. Kasihkan nanti ya kelompok 4 siapa yang kamu
Kalian tuh kelompok berapa? Kelompok 4. Berarti kalian ya? Ya, apa di situ? Tentang? Kantin sekolah. Ya. Ini lagi. Siapa? 1. Kalau bukan punya kalian, kasih temannya ya, kelompoknya. Tadi kalian kelompok berapa, nak? Ya. Nah, kelas apa itu? Ya, tentang kebakaran. Nih. Kelompok berapa kalian tadi? Kelompok 3 ya. Nah, berarti yang terakhir ada di tangan ibu. Ini punyanya kelompok kelompok 1 tentang bukan bisa. Ya, banjir. Sekarang ibu bagikan ya. Ini untuk kelompok 2 ya tadi. 2. Oh, iya Bang. Maaf. Ya, ini untuk kelompok nanti berapa ya? Ya, ini. Nah, sekarang ini nanti acuan kalian ya. Setiap kelompok ibu bagikan. Sekarang membuat beritanya sesuai dengan tema gambar yang sudah ibu bagikan ya. Ini acuannya. Nah, ini acuannya di mana nanti kalian buat dulu kerangkanya tentang kebakarannya terjadi pada hari apa. Nanti ibu akan mendampingi kalian mengerjakan. Nah, nanti hasil tugasnya itu kalian tempelkan di sini ya. Nih, nanti di karton ini kalian tempelkan. Ibu sudah bawa itu ada plester nanti ya, ada lakban untuk kita menempelnya, ada gunting dan ada lem. Jadi nanti kalau sudah itu kalian tempelkan di sini bagi setiap kelompoknya. Sekarang sudah kalian ya. Itu tadi LKPD-nya ya. Jadi sebentar dulu anak-anak, perhatikan ibu sebentar. Nah, jadi ini nanti ya hasil produk kalian, hasil menulis teks beritanya tadi, ini nanti ditempel di sini ya. Nah, sini. Nah, mana yang nah, ini nanti dilepas ya. Dilepas dari satu paragraf. Yang penting ada unsur lingkungan W plus 1H-nya tadi ya. Unsur aditifanya tadi. Nah, di sini. Jadi mau beli. Kerjasamanya harus aktif ya. Kerjasama. Ya, kerjakan ibu ambil nilainya dulu ini. Ya, sekarang sudah mulai mengerjakan untuk ini. Mana tadi beritanya? Gambarnya nak, gambarnya nak. Kalian harus menentukan dulu namanya dulu. Nah, siapa yang tulis nih? Ya, ini namanya dulu. Tadi kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, tulis dulu kelompok 4. Ya, ini nama kelompoknya. Di sini sederhana. Ini kelompok berapa tadi? 2 ya. Sini kelompok 2. Nama
kelompoknya tulis namanya. 1, siapa? 2, 3, 4. Ini sudah tulis nama kelompoknya? Ya, tulis nama kelompoknya. Ya. Kelompok 1, tulis nama kelompoknya dulu nak. Untuk waktunya, Ibu kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan ya anak-anak. Siap semua? Siap. Sekarang mulai. Kita kerjakan. Ini gerakannya dulu di sini sesuai dengan yang ada di sini. Nah, strukturnya teks laporan ini akan memudahkan kalian ya. Jadi kalian tentukan dulu tulis di sini judulnya nah judulnya di sini tulis judulnya apa ini, kalian tentukan sama-sama judulnya apa ini, tentang sekolah kah? Ya, tulis judulnya. Yuk, ayo lihat dulu di sini ya. Nanti kalian akan menulis paragraf pertamanya di sini. Pak, ya. Ini, Pak. Mana? Ya. Nah, sekarang kalian tulis mana tadi? Kita kembali dengan situasi. Namanya itu yang perlu ditulis ya. Nah, ini untuk memudahkan kalian menulis teks berita. Jadi di sini judulnya sesuai dengan ini. Misalnya kebakaran bagaimana berjalan mengapa? Kebakaran bagaimana berjalannya ini? Kita proses aja lah. Terus di sini kalian buat lagi depannya berapa hari Kamis tanggal dan bulan sekian tahun sekian, tahunnya tahun ini misalnya ya, atau kemarin tadi malam di jalan ini, lokasinya di jalan ini, kalian tahu habis itu ya. Nah, dari ya posisikanlah. Mana tadi tugasnya? Ini tugasnya jauh mana kuliah tadi? Iya, nah tadi ini lah bisa berpikir loh. Sudah ada judul, terus ada apa nama kepala beritanya di sini di atas berita ini nanti ya. Terus di sini tubuh berita, di sini ada ekor berita. Walaupun misalnya hanya 3 paragraf sedikit, yang penting ada mencakup apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Ini contohnya yang tadi ya. Nah, harus ada apanya, harus ada di mananya, harus ada kapannya, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini bagaimana di sini. Lah,
hari itu. Nanti kalau ada yang tidak dipahami lagi boleh tanya ibu ya. OSIS mengadakan apa itu namanya latihan berbaris pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 di lapangan sekolah. Kan? Saja nak. Ya. Ini ikutin contohnya, harus ada apa? Misalnya di luar kelas, apa? Atau misalnya di mana di jalan. Boleh juga kalau di jalan itu boleh di mana kan? Di jalan apa? Jalan itu apa? Jalan apa? Jalan apa yang pernah kebakaran? Ya. Terus kapannya terjadi hari apa? Misalnya hari Minggu kemarin. Misalnya hari Minggu kemarin tanggal berapa? Tanggal 21 Januari 2023. Kenapa terjadi kebakaran? Disebabkan oleh apa kebakaran itu? Ya. Yang penting ada unsur 5W. Gak usah panjang-panjang nak. Yang penting ada unsur 5W plus 1 hanya tadi. Ada kepala berita, ada judulnya, terus sama ada tubuh dan ekornya, sudah aja selesai. Ya. Kenapa? Banjirnya disebabkan oleh apa? Oleh hujan terus-menerus setiap hari. Jadi air selalu menguap sehingga menyebabkan banjir di komplek perumahan kami. Ya. Yang penting ada apa, siapa, di mana dan bagaimana. Ada hari bulan Januari dari sekolah SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah, ya SMP Muhammadiyah ya, SMP 1. SMPS Muhammadiyah. Ibu kami bernama ini. Goreng-gorengan ya, gorengan. Terus minumannya juga banyak variasi. Minumannya banyak variasi. Ya, minuman apa sih itu sebutkan? Yuk.
siapa? Ayo. Maju. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya Gilang. Judul berita adalah kantin sekolah. Terus berita adalah pada hari Kamis tanggal 18 bulan 1 2024 kami selalu belanja di kantin Ibu Mario. Makanan di sana sangat enak dan bersih. Saya suka belanja di sana. Teman saya juga belanja di sana. Bahkan kami selalu belanja di tempat beliau. Di tempat beliau selalu ramah. Kami mewawancarai Ibu Maria cara membuat kuenya seperti apa cara membuat bakso mie ayam, bagaimana cara menyajikan makanan yang ditulis. Lalu Ibu Maria memberikan resep dan caranya bagaimana. Lalu kami mengikuti ibu itu. Sekian, terima kasih. Nanti dari kelompok 1 itu menanggapi hasil. Sudah kan? Nah, jadi sudah lengkap unsur adik simbanya. Jadi sudah lengkap unsur adik simbanya. Lalu struktur penulisan teks beritanya pun sudah lengkap. Terus struktur beritanya pun sudah lengkap. Kalimatnya sudah pas. Jadi kalimatnya sudah pas. Menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sudah beri tepuk tangan dulu. Jangan duduk dulu. Oke. Ya, baiklah. Sekarang ya, Ibu akan evaluasi hasil pekerjaan kalian. Nah, jadi yang pertama ini dari Ibu lihat dulu dari kelompok 1 dulu ya. Nah, di sini sudah tercantum tidak strukturnya yang kalian buat dalam menulis tadi? Strukturnya itu ada apa tadi? Ada judul ya. Di sini berarti sudah ada judulnya. Terus yang kedua, ada apa tadi yang kedua dari strukturnya? Ada teras atau kepala berita. Sudah ada ya dari strukturnya. Terus apa lagi dari tubuhnya? Tubuh beritanya. Berarti kenapa tubuhnya begini nah? Berarti ini Ibu kasih setengah karena belum lengkap yang ada di tubuh beritanya. Dan ini ekor beritanya sudah lengkap ya. Terus kita cek lagi unsur adik simbanya. Berarti unsur adik simbanya itu ada ya. Berarti Ibu conteng lengkap unsur adik simbanya apa? Siapanya tadi. Terus kapannya ya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa dan bagaimananya ya. Nanti untuk kelompok 1 itu sudah lengkap walaupun masih ada yang kurang di dalam struktur beritanya ya. Terus yang kedua lagi, kelompok 2 ya, silahkan duduk nak. Kelompok 2, Ibu lihat dulu tadi kita menyajikan kerangka beritanya dari strukturnya lagi, dari judulnya sudah lengkap ya. Terus dari apa lagi kelompok 2? Kepalanya sudah lengkap. Ini tubuhnya kok kosong, tidak ada sama sekali. Berarti di situ nilainya apa? Berarti di sini tidak ada nilai ya. Di sini ekor beritanya sudah memenuhi kriteria dari struktur teks berita. Nah, untuk adik simbanya Ibu lihat lagi ya. Adik simbanya itu berarti ini sudah memenuhi ya. Di sini kuala kapuasnya koma benar. Ya, adik simbanya berarti di sini adik simbanya sudah lengkap semua ya. Tinggal tadi di situ ada tubuh beritanya yang tidak ada. Untuk kelompok 2 ya, tidak
tidak ada tubuh beritanya. Kalau kelompok satu tadi setengah ya. Nah, ini yang ketiga lagi. Sudah lengkap semua ya. Ini seharusnya ini yang di atas ini nah untuk kelompok 3. Kalau unsur adisimbanya itu dia berada di kepala berita ya. Dia berada di kepala berita. Nih setengah Ibu kasih ya. Ini sudah cukup baik ya. Terus kalau unsurnya ini memang seperti ini. Memang cuman peletakannya itu dia di kepala atau teras berita kalau untuk unsur 5W+1H-nya tadi ya. Jadi ini mungkin tempatnya saja ya, posisinya saja yang terbalik, padahal sudah bagus semuanya, sudah cukup baik ya untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 4 ini lengkap semua ya, dari strukturnya, dari unsur-unsurnya itu sudah memenuhi kriteria dari menulis tadi ya, dari menulis tentang kantin sekolah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu, aplaus dulu. Jadi hasil produk kalian bukan ya. Buka internetnya, misalkan untuk baca teks berita atau pelajaran yang lain ya, yang bermanfaat untuk kalian pelajari. Jadi buku yang sudah dipelajari itu jangan disimpan saja sampai rumah, nanti dibuka kembali supaya tidak lupa. Kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Berdoa dulu, pimpin doanya. Mulai pimpin doanya.
siang. Siang.